Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku pada pagi ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah pada pagi ini kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, di mana pada pelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah yang kita pelajari ada 7 ayatnya. Al-Fatihah artinya pembukaan, terdapat di urutan pertama di dalam Al-Quran. Untuk itu sekarang kita akan lanjutkan ke pelajaran yang berikutnya, yaitu tentang surah Al-Ikhlas. Namun sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah, semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ayo semua anak-anakku, kita angkat kedua tangan kita, mohonkan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wasi'a. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pelajaran kita tentang surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas tergolong kepada salah satu surah Makkiyah, di mana diturunkan oleh Allah ketika Nabi Muhammad berada di Mekah. Surah Al-Ikhlas di dalam Al-Quran terdapat pada urutan ke-112. Surah Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat, di mana isi dan kandungannya adalah tentang memurnikan keesaan Allah. Sebagaimana namanya Al-Ikhlas, di mana benar-benar ikhlas kita itu menyatakan bahwa Allah itu esa. Ikhlas di mana tidak ada kata-kata ikhlas di dalamnya, tapi dia dinamakan dengan surah Al-Ikhlas. Sebagaimana kita perhatikan, kalau surah An-Nas ada kata An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Surah Al-Falaq ada kata Al-Falaq di dalamnya, qul a'udzu birabbil falaq. Sedangkan surah Al-Ikhlas tidak ada kata Al-Ikhlas di dalamnya, tapi dia dinamakan dengan surah Al-Ikhlas. Begitulah keikhlasan. Oke anak-anakku, untuk lebih jelasnya mari kita baca bersama-sama surah Al-Ikhlas. Kita mulai dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Katakanlah, Allah itu maha esa. Allah tempat kita meminta. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Anak-anakku, di dalam membaca surah Al-Ikhlas, kita perhatikan ada huruf-huruf yang bunyinya memantul. Di antaranya ada huruf dal yang berada di ujung ayat. Qul huwallahu ahad. Di dalam ilmu Al-Quran itu disebut dengan pantulannya besar, atau yang disebut dengan qalqalah kubro. Jadi anak-anakku, kita membacanya dengan qul huwallahu ahad. Kemudian di ayat kedua as-somad, ya. Kemudian lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi pantulannya itu dibaca secara pantulan yang besar. Mengenai isi kandungannya, di dalam surah Al-Ikhlas, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan bahwa Allah itu esa. Katakanlah hai Muhammad, Allah itu esa. Apa artinya esa? Esa itu artinya Allah itu satu. Satu artinya Allah itu tidak beranak, Allah itu tidak ada temannya,
itu tidak punya orang tua, ya. Di dalam agama Islam kita meyakini bahwa Allah itu satu, benar-benar satu. Mungkin kita bertanya, lalu adanya Allah itu seperti apa? Adanya Allah bukan seperti adanya makhluk. Adanya Allah ada dengan sendirinya, tidak ada yang mengadakannya, tidak ada yang menciptakannya. Oleh karena itu anak-anakku, dari kecil kita yakini, dari sekarang kalian yakini bahwa Allah itu satu, tidak ada duanya. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah, karena orang yang menyembah kepada selain Allah di dalam agama Islam disebut dengan musyrik. Sifatnya disebut dengan syirik, orangnya disebut dengan musyrik, yaitu dosa mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa besar. Oleh karena itu anak-anakku, dengan belajar surah Al-Ikhlas, jangan pernah kita menduakan Allah, jangan pernah kita memohon kepada